Nanti nonton MotoGP dulu bos. Live ke-6 ini akan lebih santai. Karena suara habis, jujur aja habis. Kecapean kemarin habis batui razia. Jadi terus maaf baru live sekarang karena tadi nonton MotoGP dulu, alhamdulillah. Ya nggak bisa enggak MotoGP first. Jadi hari ini kita akan bahas lebih ke solusi sih sama alasan-alasan tindakan sih. Jadi terima kasih ya udah sampai standby 5 kali live. Halo Indra, Pengci. Jadi gini teman-teman semua, ngucapin terima kasih, hari ini agak santai banget. Sebelumnya, yang pertama adalah saya ingin menjelaskan kenapa kemarin tiba-tiba melakukan razia gabungan bersama Satgas Jabar di daerah Jawa Barat. Di live sebelumnya, saya sudah melakukan sebuah live ya. Dan di sebelumnya kita bilang bahwa PSBB Jakarta itu nggak akan efektif karena kita tidak bisa mencegah migrasi orang ke Bekasi, Bandung, Depok. Dan saya bukan tipikal orang yang emang berkuar-kuar doang. Jadi saat itu saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman Satgas Covid dipimpin oleh Letkol Asep, ya tentara, lalu PM, polisi militer, dan ada juga Satpol PP, Disub sama polisi gitu. Kenapa kok Bekasi gitu? Karena seperti ini guys. PSBB Jakarta itu kan tujuannya emang mencegah migrasi ya. Karena Jakarta itu kita tahu bahwa imunnya orang-orang kantoran tuh ringkih banget. Di lab sebelumnya mungkin kalian tahu ya, bukan mendiskreditkan orang-orang kantoran, tapi faktanya memang gitu. Nah, orang lapangan selama ini kan kena razia terus. Mungkin kita tentu akan sering baca curhat bahwa saya narik kena razia, orang warteg dibubarin, PKL dibubarin. Itu kan yang di Jakarta ya, tegasnya luar biasa. Akhirnya orang-orang yang notabene anak mudanya, let's say kita bilang mampu, ini pengen jalan-jalan gitu. Saya sih nggak masalah, jujur aja ya. Kalian mau jalan-jalan, mau nongkrong, hangout, mungkin nggak tahan, nggak masalah aja, nggak apa-apa. Toh semua anak muda pasti hangout. Cuman sama-sama aja. Kalau emang nggak bisa jaga jarak, minimal pakai masker aja. Dan minimal tuh nggak membuat postingan yang flaming gitu loh bro. Paham nggak sih? Iya. Jadi empatinya dipakai karena orang-orang lapangan di Jakarta ini berdarah-darah. Loh, saya kan mau seneng. Ini yang kita bilang empati. Saya kan mau seneng. Ya itu resikonya orang Jakarta. Gini ya. Posisi Jakarta ini kan berkorban ya untuk orang Indonesia, terutama orang lapangan. Banyak yang di PHK, banyak apa namanya, sales atau waiter yang di PHK karena restoran tutup gitu. Jadi itu membuat saya kayak untuk aware gitu. Kalau misal mereka tetap ke Bekasi, Bandung dan Depok untuk nongkrong nggak sesuai protokol, itu akan memicu yang lain gitu loh. Untuk memicu nggak ketidakadilan. Kenapa gini? Konser aja dilarang mas. Kalau tahu memang kejadian di kafe-kafe dan tempat hiburan di Bandung, Depok, Bekasi ini bisa seperti itu, kenapa kok kita yang lapangan buat skate aja dibubarin? Banyak kok teman-teman skateboard, dia buat game of skate, yang jelas-jelas skate itu olahraga dibubarin gitu. Terus PKL dibubarin, warteg dibubarin. Let's say kita bicara lah, pecel lele aja tuh orang makan 30 menit. Orang makan juga pasti pakai tangan gitu kan. Kita tahu lah orang-orang kita itu kalau makan di PKL rata-rata pakai tangan bro. Tangan bro, kayak muluk. Itu kan kayak gimana ya? Mengecewakan aja sih. Kamu tuh kalau mau nongkrong gak apa-apa. Kayak kemarin di VRD atau di Kiri. Itu kamu kalau mau nongkrong oke-oke aja. Cuman buat tetep paling enggak, ini sebenarnya bukan salah pengunjung sih, tapi lebih salah ke ownernya. Karena ownernya nggak tahan, dan sebenarnya ownernya bisa mengedukasi kan, kayak mas maaf ya, satu meja maksimal 3, itu bisa ownernya mengedukasi gitu. Karena kalau misalkan satu tempat hiburan seperti itu akan memicu tempat hiburan yang lain. Nah sementara di lapangan PKL sama warteg tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Paham nggak? Bukan, ini kan kayak kesenjangan ya, PKL sama warteg disikat karena mereka nggak punya backing. Saya tahu kok hampir semua tempat hiburan yang di Bandung itu punya backing pasti. Itu yang membuktikan kita kemarin sama tentara emang datang. Kenapa? Karena
terkesan nggak adil gitu. Kita pun nggak langsung denda kemarin, karena di Bandung kan emang PSBB-nya di Jakarta. Di Bandung itu belum ada PSBB lagi. Dan kita edukasi, kenapa? Karena isinya plat B semua. Saya rekam dari awal, cuman karena plat nomor kan nggak boleh di-share sembarangan. Itu plat B semua. Jadi literally bukan orang Bandung yang emang ke situ. Rata-rata orang Jakarta, anak muda Jakarta yang gerah, terus ke Bandung party gitu. Dan ada yang kemarin sempat postingan Fleming, ada story itu postingan Fleming. Sebenarnya mau saya upload tapi ditahan sama teman-teman Satgas karena dia bilang CFRD disidak sama Dokter Tirta goblok. Itu ada orang bilang, saya hafal akunnya, Dokter Tirta goblok sidak Verde. Lalu saya pindah ke Southbank. Saya sebut ya namanya. Gini ya, men, warteg sama PKL tuh habis loh di bawah. Karena nggak punya backing. Ini orang lapangan marah, men. Keadilannya mana? Dan itu dibentak-bentak. Di pasar dibentak-bentak. Saya di sini itu mewakili keresahan orang-orang di lapangan. Ya, kita ini nyari pecel lele aja nggak bisa, Rang. Pecel lele, bos, cuma harga 25.000 kalau di Jakarta. Ada yang 15.000. Kemarin angkringan di Jogja dihabisin. Mungkin kalian sempat ingat postingan detik yang viral di TikTok. Kalau angkringan Jogja dihujat. Men, itu angkringan. Kembali lagi, yang salah tuh bukan pengunjung. Yang salah itu adalah owner. Owner ini, pemilik tempat hiburan dan kafe itu harusnya ada peraturannya. Emang kamu boleh buka, tapi paling enggak, ya itu loh, kapasitasnya diatur. Kalau semua orang ingin berlomba-lomba, ya nggak akan kelar. Loh, saya kan ada musisi, saya nggak masalah. Saya nggak masalah musisinya. Kamu mau manggung, kamu mau apa, itu kan nggak setiap orang. Cuman sama-sama aja. Kemarin kan wali kota Tegal, siapa salah, maaf, wakil TBRD atau siapalah di Tegal, itu sampai polseknya dicopot, dimutasi. Jadi kalau semua owner tempat hiburan ini nggak tahan, ini akan menyebabkan kesenjangan. Ini posisi di Jakarta kan berdarah-darah. Ya, sekali lagi. Terus PKL sama warteg itu dirazia. Sampai sempat kemarin di daerah Jawa Timuran, kafe yang ada kos-kosannya dirazia. Ini orang lapangan berdarah-darah, Mas. Bukan karena wah jaga jarak, bukan. Saya nggak masalah jaga jaraknya. Yang kita masalahin gini loh, ini Jakarta berdarah-darah. Yang dirazia PKL, warteg, restoran, sama apa namanya, pasar. Orang lapangan terus. Terus kemarin kan 2 seminggu yang lalu kita bersuara. Kalau angkringan disikat, PKL disikat, ya mbok tempat hiburan disikat, berani apa enggak? Wah, tim Satgas Covid Bandung Jabar berani. Kita berterima kasih jujur terhadap orang yang memviralkan di TikTok untuk kafe di Bekasi. Itu menjadi barang bukti. Jadi kita tuh pengen keadilan, bos. Kamu kalau mau nongkrong nggak apa-apa. Jujur aja, saya mengatakan belak-belakan ya. Banyak orang kaya di luar saya, menengah ke atas, yang emang nggak tahan di rumah pengen nongkrong. Ya nggak apa-apa. Cuman tahu diri gitu loh. Kalau emang mejanya itu kapasitas 6, ya jadiin 3 atau 4. Terus masker gitu loh. Jangan gelas berbagi. Ya kalau nggak bisa jaga jarak, depet-depet, at least cuci tangan atau masker. Banyak kemarin saya lihat di story, orang nggak ngerokok. Kalau ngerokok, oke lah bisa ngeles. Saya ngerokok nggak pakai masker. Ya tapi itu nggak ngerokok, tapi pakai masker. Nggak pakai masker. Kamu tahu nggak, sudah ada klaster tempat hiburan gitu. Kita pengen keadilan. Kita orang lapangan pengen keadilan. Kalau ojek online nggak bisa makan, terus kita juga, ini paling nggak solidaritasnya. Ini orang PKL sama warteg dibubarin dengan kasar. Warteg itu kalau dibubarin sama pasar dibentak-bentak, bos. Woi, maskernya woi. Itu kayak, ini saya nggak bahas daerah lain dulu ya, kita bahas barat. Kalau daerah Surabaya, Cangkruk kebijakannya beda. Mereka kafe rame, itu dites massal. Nggak dibubarin. Kita sih nggak akan bubarin. Kemarin jujur ya, dari Verde sama Kiri, itu nggak ada yang bubarin. Pure edukasi, tapi ownernya ditegur. Kembali lagi, ini bukan salah pengunjung. Pengunjung datang karena ada kafe yang buka. Kafe yang buka yang melanggar itu karena owner. Jadi sebenarnya tergantung ownernya nih. Ownernya memahami apa enggak. Kalau kamu PKL, kamu akan kena, digiring bro, gerobak diangkat.
Sumpah, ini bukan perkara pengunjungnya. Saya bilang, ini salah ownernya. Ownernya kan dengan jelas dapat peraturan pasti ya. Inpres yang diturunkan menjadi peraturan gubernur. Yang diturunkan menjadi peraturan daerah. Yang pasti saya yakin, dia akan baca. Emang kapasitas 50%, yang penting masker aja. Dan cuci tangan, at least kayak gitu. Dan dipatuhi lah. Sampai jam 12 malam. Sama-sama aja. Soalnya kalau kita bukan corona keluar malam, tapi sama-sama enak aja, bos. Gitu loh. Ya, sama-sama enak aja. Dan kemarin saya razia tuh bersama polisi militer dan tentara, jujur. Itu teman-teman saya semua. Emang kita gerak senyap. Jadi tahu-tahu brak, gredek. Tadi sore kita keliling ke kafe kopi, coffee shop di Bandung gitu. Kita kenapa kita nyasar Bandung, Bekasi, Depok? Depok tadi ada tim yang bergerak ke Margo City Mall dan coffee shop di Margonda. Jadi netizen lapor apa, itu saya gerak. Saya bergerak berdasarkan laporan netizen, jujur. Netizen lapor apa di komen, Dok, Margonda. Oke, lapor. Margonda ada area gas. Nah, foto aman, sidak, TNI sama Pol PP sama Satgas Covid gerak. Tapi nggak akan denda dulu, pasti dikasih surat ownernya. Karena kita pengen keadilan, bro. Di lapangan ini keras banget, bro, untuk pembubarannya. Kalau misalkan kita bergemik ekonomi dan owner-ownernya ini kan saya jujur kaya raya ya. Owner-owner cafe ini kan masih mampu ya. Dan yang datang mobil semua kok. Kemarin yang ke Verde sama Kiri rata-rata kebanyakan mobil kok. Dan ya karena kamu kan kaya ya, menengah ke atas ya. Namanya menengah ke atas pasti lebih, gimana ya, lebih ngerti lah untuk medsos ya, edukasi gitu loh. Jadi, Mbok ngerti nih kalangan bawah panas loh men. Ya. Ini kalangan bawah panas bro, posisi bro. Pengen keadilan bro. Jangan hanya kalangan bawah yang dibubarin aja bro. Gitu. Itu maksudnya. Makanya kemarin kita sama tim, itu ada saya dan tim gabungan, itu nyasarnya Bekasi, Depok, Bandung. Dan itu sampai 2 minggu ke depan, kita emang akan nyasar Bandung, Bekasi, Depok. Tapi tim senyap, gak akan woro-woro tiba-tiba tim kami hadir. Kami minta maaf kalau kemarin baru 6 ya. Nah ada 6 kafe sama 6 tempat hiburan sama bar yang kita samperin. Kedepannya akan ada klub yang kita akan datang, cuman kedepannya gak sanksi. Kita akan menerapkan gaya seperti Surabaya. Jadi apa yang terjadi di Surabaya, kita terapkan juga di Jabar. Jadi nanti ketika misalnya saya ke klub ini, rame bos, ya udah saya foto, nanti tim akan datang, langsung swab massal di tempat. Gak ada urusan, langsung swab massal di tempat. Swab massal di tempat, owner langsung disurati, ditegur. Jadi pengunjungnya ora didenda, tapi di swab massal, ownernya yang didenda. Jadi sama-sama enak aja bor, ya. Jadi kalau disebut saya tukang cepu ya, saya pengen keadilan aja. Jangan hanya rakyat bawah yang merasakan razia. Jangan hanya rakyat jelata yang merasakan denda masker. Kita juga pengen sama-sama enak bro gitu loh. Jangan menengah ke atas juga kalau bisa empatinya dipakai. Gini. Maksudnya seperti itu. Anti vaksin, aku cinta corona bajio. Bir boh. Gitu. Ya swabnya gratis bro kalau misalkan bayar di tempat ya. Jadi kalau misalkan kalian rame-rame gitu, ya siap-siap untuk diswab gratis untuk area Bandung, Bekasi, Depok. Tadi Depok udah disurvei, besok akan ada grebek. Ya, saya kasih dulu ya. Area Depok, ya kafenya tolong patuhi. Jangan sampai ketika sidak ada yang melanggar aja. Untuk kafe yang ditegur bukan pengunjung, kita fokusnya owner. Kita balik sekarang. Owner yang harus bertanggung jawab. Kita pengen keadilan. Jangan hanya warteg PKL aja. Jadi buat netizen, kalau mau lapor, bisa langsung di kolom komentar. Langsung aja lapor atau DM saya ada bukti foto. Jadi sarannya enak. Karena tim kita itu kan tim senyap ya. Tim senyap yang bergerak berdasarkan laporan masyarakat. Jadi kamu, karena saya bertanggung jawab buat Pak Doni Monardo. Jujur saya bertanggung jawab masih kepada Pak Doni Monardo, BNPB. Saya relawannya BNPB. Dan dibantu oleh TNI. Pol PP dan polisi sama nakes. Jadi kalau bisa, tapi dominannya TNI ya. Kawan-kawan anggota siap, komandan. Terima kasih Pak Letkol Asep, itu yang mendampingi saya dari kemarin. Wah komandan mantep itu, gila, turun tangan langsung. Jadi kamu netizen tinggal share ke DM saya bukti kafe atau coffee shop atau tempat hiburan yang sengaja buka dan emang melanggar. Kita nggak akan sasar si pengunjungnya. Kita lebih fokus pengunjungnya kita edukasi. Tahap pertama, ownernya kita tegur.
Tahap kedua, kalau masih kayak gitu lagi, pengunjungnya kita swab massal, ownernya kita tegur denda. Jadi kalau bisa ya, area Jakarta kan udah close nih semua. Kalau Jakarta udah close, masih barat nih, kita nyasarnya barat. Karena kemarin nomor 2 Bandung, Jawa Barat. Jadi area Bandung, Bekasi dan Depok, kalau menemukan tempat hiburan, tempat nongkrong yang emang jelas melanggar kuota, kita let's say jaga jaraknya oke susah, karena di pasar juga saya akuin pasar MRT KRL jaga jarak susah. Kita lupakan dulu yang itu ya karena susah. Tetapi kalau jelas dia menurutmu keruyuk banget gitu, tinggal masuk ke DM atau komen. Dok kesini dok, cek DM, bukti ada. Kayak kemarin, dok bukti dok, rame. Ya saya bergerak netizen. Kemarin ada yang bilang, dok Ferdi ada acara. Oh ya udah, saya cek rame, ya datang rame udah TNI. Emang saya bergeraknya berdasarkan tim Satgas gitu. Tapi kita nggak akan langsung denda gitu, nggak. Kita berdasarkan arahan saran dari netizen, edukasi dulu. Nah besok yang di Jakarta pun saya akan gerak berdasarkan relawan DKI. Kita akan keliling juga, tapi kita menekankan bukan ke dendanya, tapi lebih ke edukasinya, ke owner-ownernya gitu. Jadi kita pengen sama-sama aja. Jadi masalahnya kalau kamu nongkrong nggak masalah mas. Jadi buat kamu kalau mau nongkrong kita nggak ada masalah. Cuman kita kemarin pun kan nggak dibubarin, tetap aja lanjut. Tapi dicatat nama ownernya. Jadi ownernya yang akan dikasih surat oleh Satgas Covid. Dan kejadian kemarin itu nama Verde sama Kiri langsung diangkat ke pembahasan provinsi. Jadi langsung naik. Kemarin kan viral ya. Kemarin saya grebek sama tim TNI dan PM sama Pol PP sama Disub juga. Baik banget Pak, tim gabungan emang Satgas Jabar, GTPP namanya, gugus tugas penanggung jawab. Terus itu langsung naik dibahas oleh tim Jawa Barat. Jujur tim Jawa Barat akhirnya melakukan sebuah evaluasi dan kebijakan baru. Nama Verde sama Kiri jujur aja langsung naik ke atas langsung. Jadi kemungkinan besar ya ownernya mungkin akan dipanggil. Kita kan orang lapangan ya, orang lapangan tidak akan denda Pak, saya nggak akan denda, nggak akan. Saya kan tidak ada hak untuk denda, kita kan tim Satgas gabungan, saya relawan gitu. Jadi yang dipanggil ownernya, sekali lagi yang dipanggil ownernya. Pengunjung relax aja. Yang penting kamu ketika datang, oke, kalau jaga jarak gak bisa dijaga, pakai masker aja, ya, itu loh. Dan sadar diri juga. Kasihan ini yang Jakarta, jangan sampai orang lapangan Jakarta marah. Ingat loh, logika tanpa logistik anarki. Kalau sampai kalangan bawah ini marah, ya saya nggak akan bilang apa-apa. Jangan sampai kalangan bawah marah, paham? Kalau sampai kalangan bawah ini marah, iya, lu tahu apa yang terjadi, Bor, gitu loh. Kita kan berusaha untuk mengontrol emosi yang di bawah ya. Ini yang di bawah emosi semua, gitu loh. Emosi, bener-bener emosi. Kenapa? Gua di lapangan kerja susah payah, kok gue yang dirazia, coy? Adilnya mana? Nah, orang bawah ini panas bro, jadi sama-sama ya yang ke tempat hiburan. Jangan sampai lu bersenggolan aja sama orang di bawah ini. Lu kalau senggolan kenapa-napa ya, jangan sampai gitu Bor ya. Ini santai ya, paham banget ya. Itu ya minggu depan Bandung, Bekasi, Depok. Tolong banget owner-ownernya saya minta, kami minta tolong kondisikan. Karena razia kemarin di Verde, terus di broker sama di Kiri itu sudah naik ke tingkat provinsi. Jadi akan besok masuk dibahas. Minggu depan razia akan senyap lagi, tapi kita nyasar tempat hiburan malam dan klub. Kalau sampai benar terjadi, misal pakai masker oke nggak apa-apa, yang kita panggil ownernya sama, yang dipanggil ownernya sama, akan ada swab massal buat pengunjung. Jadi ya, kamu yang kemarin story-story goblokin saya, banyak saya catat, ada banyak pengunjungnya Verde sama Kiri itu goblok-goblokin saya sama tim. Sorry, saya catat, tapi nggak akan dilaporin. Saya catat aja, kita catat. Jadi kita tandain gitu kemarin gitu. Jadi kalau mau goblok-goblokin silakan. Tapi kalau kalangan bawah nanti marah, saya sebar mukanya. Paham? Jadi kita kemarin udah catat, oh kamu yang kemarin goblok-goblokin saya, terus dengan entengnya bilang, ya udah Dokter Tirta, Jakarta PSBB, kita ke sini karena Verde digerebek, oke kita ke Southbank, sorry saja.
Kita capture semua story kamu gitu. Tim kami kan ada tim bawah tanah ya. Namanya tim bawah tanah yang emang melihat tren di story Instagram. Memang tim seperti itulah, tim analisa IT. Ya kalau ke capture, jangan salahin kalau kita sebar, oh ini yang goblok-goblokin kita. Langsung, biar netizen bawah aja yang menghakimi. Gitu. Kalau dari kita ya. Jadi buat netizen, kita akan buat laporkan tempat hiburan yang emang masih bandel. Langsung di komen atau di DM. Gak apa-apa. Kita gak akan main-main langsung denda. Tapi akan edukasi sidak. Tim Satgas Covid Jabar. Kenapa? Karena Jakarta gak bisa melakukan ini sendirian. Kamu mau nongkrong gak apa-apa. Once again, mau nongkrong gak apa-apa. Cuman kalau kapasitasnya emang 300, harusnya sang owner juga membatasi. Mas sorry, jadi ini tugasnya owner, bukan tugas pengunjung. Mas sorry penuh, gitu aja ya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai gerakan bawah tanah ini marah ya. Kalau sampai kalangan bawah tanah ini marah, grassroots marah, wah. Aduh, repot pas ngaturnya ya. Bisa anarki nanti. Nah, yang kedua adalah saya mengkritisi postingan di Telur yang kemarin kalau nggak salah ada jenazah cewek yang dimandikan cowok. Jujur aja saya tidak tahu kasusnya dan saya tidak berkompeten komen di situ. Cuman setahu saya harusnya nggak bisa, nggak boleh. Jadi tolong diaudit. Jadi saya minta kalau bisa karena kasusnya itu naik, yang Telur, kasusnya naik ya yang di Telur itu, tolong buat kawan-kawan yang emang mengerti di daerah itu tolong diaudit. Kalau bisa yang mandiin cewek ya cewek gitu loh. Atau perawat cewek atau emang relawan cewek gitu. Jangan sampai hal-hal sepele ya. Hal-hal sepele ya. Cewek kelamin itu kan sebenarnya sepele tapi tidak sesuai agama. Jadi kalau bisa, kita kan negara timur ya. Negara yang masih memegang adat dan agama. Saya sarankan kalau bisa untuk mencegah kegaduhan, ya jangan sampai hal itu terulang. Kalau bisa diaudit, kok bisa jenazah cewek dimandiin sama cowok? Itu adalah saran. Harusnya kalau saya bilang pihak-pihak yang terkait jangan baper dulu. Apa yang disampaikan oleh Telur saya setuju. Itu adalah bentuk kritik. Kok bisa? Kita kan rakyat bertanya ya, freedom of speech. Kok bisa jenazah cewek dimandikan cowok? Ini logikanya di mana? Itu kan langsung viral kemana-mana. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu malah mendiskreditkan penegakan. Karena itu akan menjadi pembicaraan di banyak hal. Itu kan cewek bisa dimandiin cewek. Pakai APD pun bisa. Kalau sampai cewek dimandiin cowok ya, wah kurang anggota mas. Ya mending suruh anggota keluarganya aja kalau saya bilang. Gitu loh. Jadi kurang anggota mas ya. Jangan sampai jenazah cewek dimandiin cowok. Gitu bos. Itu gimana ya kayak nggak etis gitu loh bos. Itu kalau dilihat kayak piye sih gitu loh bos. Jadi kayak nggak enak ya. Itu jangan, kalau saran saya pihak-pihak yang terkait jangan ngelaporin orang ini pakai UU ITE. Karena orang ini kan ngeritik ya. Bos saya ingin bertanya, ibaratnya warga itu bertanya, hak bertanya, freedom of speech pasal 28 ya, UUD 1945 pasal 28. Dia bertanya, mas saya warga melihat jenazah cewek dimandiin cowok, itu bener nggak? Nah harusnya sebagai petugas jawab, kalau bener itu gimana? Loh kok bisa? Kenapa nggak cewek yang mandiin? Itu diaudit. Sama kemarin audit mortalitas kematian, ini juga diaudit. Kok bisa ada kesalahan SOP? Warga dan rakyat itu tugasnya mengontrol. Itu kan demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi menurut saya postingan Telur itu bagus untuk yang mengetahui itu. Itu berarti ada kesalahan SOP. Kalaupun SOP-nya kayak gitu, jelaskan, klarifikasilah. Nggak akan ada yang dihujat atau enggak. Tapi kalau didiamkan akan menjadi prasangka buruk. Gitu ya. Itu yang saya bilang nomor 2. Terus nomor 3. Jadi nomor 3 ini saya bilang menyarankan sih sebagai relawan untuk kawan-kawan penguasa atau pejabat lah, kepala daerah, kalau warganya ngeritik jangan dikit-dikit UU ITE ya. Jangan yang UU ITE. Sabar, yang seru pelan-pelan dulu mas. Ini kan saya suaranya habis, jadi pelan-pelan dulu. Dan capek mas. Mas, razia banyak tempat tuh capek mas, jujur. Ini baru recover kan. Jadi saya bilang,
Kalau bisa, pejabat-pejabat, kalau dikritik, jangan dikit-dikit UU ITE. Kekuasaan itu amanah. Ya, kekuasaan itu adalah amanah yang dipegang dan didapat dari rakyat. Jangan karena warga ngeritik, kamu tersinggung, kamu tuntut pakai UU ITE. Tersinggung itu kan relatif ya. Baper itu relatif. Kayak, misal kayak gini, Tirta, kamu sipit, tersinggung saya pakai UU SARA. Ya kan, maksudnya gini loh bro, kayak, kalau semua orang dituntut karena UU ITE, penjara penuh pak. Penjara penuh bukan karena krim pembunuhan, penculikan, korupsi, tapi penjara penuh karena UU ITE. Kan lucu pak, maksudnya, penjara kan ditanggung negara ya, yang nanggung negara, yang nanggung napi-napi itu kan uang rakyat juga ya. Maksudnya penjara itu kan ditanggung oleh negara anggarannya. Terus yang ngurus juga uang rakyat. Kalau misalkan penjara penuh karena pelaporan UU ITE, itu agak gimana gitu loh. Maksudnya sebagai penguasa atau pejabat ya udah resiko dikritik. Jangan dikit-dikit ketika dikritik, saya nggak setuju. Itu kan klarifikasi, mencemarkan nama baik. Bos, kalangan bawah, ini kalau bersatu serem lu. Ya. Ini ya, kalangan bawah, ini kalau bersatu serem pak, sumpah. Kita contoh Jering ya. Jering kan kritiknya bagus. Cuman karena dia blunder ngatain kacau. Kalau saya secara pribadi nggak tersinggung. Tapi senior saya tersinggung. Nah, ini kan menjadi contoh. Kalau penjara penuh karena orang-orang tersinggungan, lucu pak. Masa Tirta kamu di penjara kenapa? Ada orang tersinggung sama saya pak, pakai UU ITE kayak. Masa penjara penuh sama orang karena UU ITE gitu loh. Logisnya gimana gitu loh. Saya cuma bilang sekali lagi buat para pejabat. Kalangan bawah ini mungkin nggak punya backing. Kamu harus tahu filosofi semut. Semut ini kecil, dipites saya remuk. Tapi semut kita kayak bersatu, rebur pak. Ya. Jadi jangan sampai kalangan bawah, grassroots ini marah. Karena dikit-dikit kritik ITE. Dikit-dikit ITE. Dikit-dikit tersinggung. Lah kalian tuh pejabat, dipilih dari rakyat. Dikritik ya wajar, diviralin wajar, udah resiko. Udah resiko diviralkan itu. Jadi gak usah dikit-dikit baperan. Kayak saya tiap hari dianjing-anjingin, dokter anjing lu, Tirta dokter anjing. Saya biasa aja sekarang. Karena itu kan freedom of speech, saya menghargai. Tergantung kita mau emosi apa enggak. Kalau gak mau emosi ya udah gak usah didengerin gitu loh. Yang baik diterima. Kalau kamu dikit-dikit tersinggungan karena kamu punya kekuasaan, ya artinya kamu belum bisa megang amanah pak. UU ITE itu sebenarnya harus diperjelas. Kayak contoh kalau mainnya SARA oke lah kena. Kayak contoh main agama, ras, suku, sama ras lah. Diskriminasi, oke itu kena, boleh. Tapi kalau cuman karena tersinggung, karena dikata-katain tuh kayak, masa penjara penuh karena, kamu di penjara karena apa? Ngatain cebol kayak gimana gitu loh mas ya. Jadi ini terjadi kemarin. Banyak kawan-kawan kita itu ngeritik penanganan COVID. Tapi ancamannya parah pak. Di relawan lapangan tuh kayak gitu. Kita kalau dikit-dikit viralin, itu malah kita bisa dituntut balik. Itu alasan banyak orang-orang diam. Itu fakta di lapangan. Saya ngomongnya santai ya. Saya ngomong santai banget. Jadi kenapa kok relawan di lapangan itu jarang mau bersuara atau viral-viralan? Karena takut di penjara, Pak. Takut di penjara, bos. Sumpah. Itu kan, masa di penjara karena anjay itu, makanya Lutfi menurutku absurd. Tapi ya, itu haknya Lutfi berbicara. Tergantung kita memaknai gimana. Mungkin ngelawak si Lutfi selo gitu. Ya udahlah, aku nganggapnya mungkin Lutfi selo gitu. Jadi, gini ya. Kalau bisa, para penguasa, si relawan lapangan ini, teman-teman saya tuh jarang banget yang mau viralin masalah-masalah yang agak kontroversial. Karena rentan untuk dituntut balik pakai UU ITE. Itulah yang kita mengatakan ke kawan-kawan, kenapa kok saya diam 7 bulan? Karena kita mengamati, ini gimana aja daerah-daerah mengatakan.
Ya, jadi akhirnya saya bulat untuk bersuara ya karena saya juga udah tahu ini gitu loh. Selama kita nggak, maksudnya gimana ya? Kalau kita ditekan oleh dikit-dikit tersinggung pencemaran nama baik, ya kita nggak bisa ngeritik. Gimana tugas pengawasan publik? Pemerintah kan, bukan pemerintah juga sih, pejabat ya, itu kan diawasi publik. Kalau kamu kan dulu ketika pilkada atau caleg, pilek, pilihan legislatif, pemilu kan yang milih rakyat. Kamu kampanye pun ngangkat orang kecil. Ya wajar kan kita mengawasi, kan kamu digaji pakai uang rakyat. Kalau digaji pakai uang rakyat, ya rakyat wajar dong. Kekuasaan tertinggi pada rakyat, bro. Jadi wajar kalau rakyat yang ngawasin. Jadi relawan-relawan ini curhat ke saya, mereka takut untuk bersuara dikarenakan dikit-dikit UU ITE, dikit-dikit UU ITE, dikit-dikit UU ITE. Ya, saya 7 bulan tuh ambil bukti-bukti dulu, foto-foto. Jadi saya kalau ngomong nggak ngasal. Emang ada foto dan ada data. Keluarinnya pelan-pelan gitu. Jadi saran saya nih sekali lagi buat pejabat yang menangani COVID, kalau dikritik jangan baperan. Ya emang itu resiko. Resiko, bro. Kalau kamu dikit-dikit baperan UITE itu, saya dulu pernah ngerasain. Saya pengen laporin orang UITE, buset yang ngatain saya anjing aja sampai 900 orang. Masa saya ngelaporin 900 orang, saya mikir kayak, akhirnya saya sadar, nanti penjara penuh dong karena laporan saya doang. Kayak akhirnya saya berpikir sendiri, masa penjara penuh karena laporan saya doang, lucu juga. Jadi kayaknya, ya udah saya let it flow. Jadi kayak, udah namanya pejabat diawasi publik ya. Jadi kalau saran saya, kalau dikit-dikit UU ITE, nggak elok. Ini kan freedom of speech. Jangan baperan. Kalau baperan, ya jangan jadi pejabat. Resiko. Nah, ini santai. Santai dulu. 4. Haus. Jujur, kalau soal COVID dan soal pilkada saya udah jelaskan di live kelima dan live keempat. Ini live yang beda. Ini lebih ke solusi. Jadi gini guys, saya itu selalu ngangkat UMKM. Kenapa? Jadi gini, UMKM ini salah satu ekonomi pembangun bangsa. Ya, salah satu faktor pembangun bangsa ini. Itu adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro UMKM yang kementeriannya Pak Teten itu sangat kedampak karena pandemi. Kayak tukang gorengan, Starling, warteg PKL, jual hijab, jual sepatu, itu sangat-sangat kedampak karena pandemi. Itu alasan yang harus disentuh, itu UMKM. Resesi itu efeknya fatal banget kalau buat UMKM. Karena mereka rata-rata perseorangan, bukan badan hukum. Ini kita akan belajar kenapa UMKM yang harus diperhatikan utama dulu dalam pandemi. Pemerintah kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di berita sudah viral, nanti saya akan update, memberikan 5 solusi buat UMKM. Salah satunya adalah perpanjangan KUR, jadi debitur, terus suntikan dana atau program-program UMKM. Nah, saran saya nih buat kepala daerah, ini kan UMKM sudah disentuh oleh pusat lewat KUR dan BUMN. Kalau bisa, masing-masing kepala daerah itu selain menganggarkan swab gratis, tolong didata lewat Disperindaknya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan di bagian UMKM-nya didata masing-masing kota atau kabupaten, UMKM yang terdampak berapa. Ya, karena COVID. Ini kasih solusi, entah dikasih kayak stimulus pinjaman atau event atau sebuah media agar mereka bisa jualan. Kalau sampai orang-orang UMKM ini loss, maka akan terjadi penurunan daya beli yang sangat masif. Dan itu bisa berakibat sangat-sangat fatal. Jadi ini adalah solusi. Kenapa UMKM itu menjadi penyelamat bangsa ini ke depannya. UMKM itu dulu emang orang lihatnya tukang gorengan doang. Selama pandemi, tukang gorengan ini nggak bisa dagang. Tukang gorengan ini akan nganggur. Dan dia nggak kedata. UMKM ini praktis sulit untuk kedata. Nggak ada BPJS juga. Jarang. Jarang UMKM itu punya BPJS. Jadi saran saya, buat kepala daerah,
Ini kita live ke-6 tuh lebih solusi ya, karena live ke-5 gas semua. Kalau bisa, kepala daerah ini membantu pemerintah pusat juga. Pusat ini kan sudah ngasih stimulus lewat Pak Teten, Kementerian Koperasi dan UMKM, stimulus lewat kredit usaha rakyat, terus ada kemudahan UMKM untuk ngajuin. Ada kemudahannya, jadi kalau nggak salah kamu UMKM bisa mengajukan pinjaman tanpa harus ada NPWP ke BUMN yang udah ditunjuk pemerintah selama pandemi. Kedua, PPh final kan kalau UMKM bayar pajak 0,5%, itu dibebaskan sampai akhir tahun. Terus ada keringanan debitur kalau minjem kur, pokok bunga sama pokoknya nggak diperpanjang, nggak usah bayar. Nah ini kan pusat udah ngasih solusi. Nah solusi ini akan lebih sinkron lagi kalau si pemerintah daerah juga terjun. Makanya kemarin di Yogyakarta bantu saya juga untuk yang event UMKM. Jadi saran saya buat kepala daerah, kalau mau selamat nih daerahnya dari COVID, selain swab gratis, UMKM-nya disentuh. Entah kalian dengan cara buat apa namanya, buat event atau buat suntikan dana atau buat apa, itu silakan aja. Jadi ini saran saya. Kenapa saya paham UMKM? Karena industri saya juga di UMKM. Jadi saran saya juga kalau bisa UMKM disentuh, ya. Nah terus yang berikutnya, jujur kalau saran saya buat DKI itu anggarannya kan 10T kemarin, ya kan. Kita udah lihat bareng-bareng di Google anggarannya 10T. Kalau bisa ya, tolong dimanfaatkan untuk swab aja Pak. Terus untuk PSBB-nya diperketat di daerah kantor saja. Orang lapangannya nggak bisa makan. Contoh aja Bandung aja. Bandung tempat hiburan buka. Itu yang ada isinya orang Jakarta semua. Jadi orang-orang Jakarta tuh pindah-pindah Pak. Buat Bapak Anies ya. Jadi saya lihat di lapangan Pak Anies. Jadi kalau orang di PSBB itu orang Jakarta pindah ke Bekasi, Bandung, Depok. Jadi orang Jakarta cuma pindah-pindah. Selama Jakarta PSBB tapi Jawa Barat gak PSBB, agak nggak efektif Pak di lapangan. Jadi saran saya mending yang di PSBB itu kantornya saja. Ya, kantor. Kalau tempat hiburannya Jakarta ya keadilan aja Pak. Samain aja dengan Bandung. Karena percuma juga Pak, soalnya kalau kita PSBB mereka ke Bandung. Mereka cuma pindah aja sebenarnya. Pindah nanti Jabarnya yang naik. Tadi kalau nggak salah Pak Anies membuat statement tetap di rumah aja, kasus aktif turun jadi 14%. Emang benar itu efek? Gimana ya? Kasus aktif 14%. Tapi itu bisa lebih rendah lagi kalau kantornya yang diurus. Nah kalau saran saya, Pak Anies monggo itu tempat hiburan sama restoran itu dipanggil. Itu kan pasti ada dinasnya ya. Ada dinas apa ya, perizinan atau apalah itu dipanggil. Nah itu biar Satgas Covid-nya edukasi owner-ownernya. Oke, kamu boleh buka tapi pakai masker, kuotanya cuma segini. Kamu nggak apa-apa kok, orang juga butuh hiburan. Cuman tolong ini dikondisikan, jangan sampai chaos juga gitu loh. Soalnya lucu Pak, mungkin kalau ada DKI nonton, saya di DKI juga, itu serius Pak, orang-orang DKI itu cuman geser ke Bekasi doang. Rame banget bos, Bekasi, Tambun, Depok, terus Tangerang, Arsut, Serpong, sama mana itu, Bandung. Itu tuh rame, orang Jakarta semua. Jadi mereka cuma pindah. Jadi kenapa kasus aktif di Jakarta turun itu bisa jadi karena orang Jakarta pindah. Makanya ini kan cuma pindah-pindah doang, ini kan kayak pingpong. Jadi kalau saran mungkin Pak Anies kondisikan, semoga saya siap Pak. Jadi kan saya juga bantu DKI. Pak Anies itu kan mungkin bisa lah si owner-owner ini ditegasin aja. Kamu boleh buka oke, tapi ini lah tak cabut izinmu. Saya setuju kayak gitu sih. Lebih enak kayak gitu daripada ini orang pindah-pindah. Mumet Satgas saya di lapangan pusing, keliling-keliling Jawa Barat DKI kayak buset nih orang ngurusi orang Jakarta doang. Saya nggak tahu ya, tapi orang Jakarta emang suka jalan-jalan kayaknya. Saya sambil relax ya nih, karena gitu Pak. Kita akan siap membantu kok. Saya udah nggak peduli politiknya Pak. Jadi saya bantu emang karena kasihan rakyat bawah aja. Rakyat bawah kan udah sengsara nih Pak. Jadi saran saya sih yang terakhir, mungkin si owner-owner tempat hiburan ini diceramain aja Pak. Kalau mau buka gini. Soalnya saran bener ini bener. PSBB DKI nggak bisa maksimal kalau daerah sekitarnya juga nggak disiplin. Ya pindah doang. Itu serius, ada bukti story, nantang malan. Serius Pak, ada yang nantang Pak. Wah Jakarta PSBB, saya ke shopping santai aja. Ada Pak story ya Pak. Itu kalau saya upload, aduh kasihan Pak tempat hiburan ya. Mending kasih surat dulu lah. Jadi itu bos. Jadi saran saya Pak,
PSBB DKI itu akan efektif kalau sekitarnya juga. Dan dendanya yang kemarin masker itu ditransparansikan agar nggak jadi suzon. Itu sih Pak, kalau saran saya Pak ya. Maksudnya saya kan di lapangan udah lama juga, ada keliling kota yang saya lihat emang orangnya ngingkir. Depok, Jakarta cuma 20 kilo pakai tol nggak sampai gitu loh. Yang harus diketatkan tuh kantor Pak. Saya setuju kalau Pak Anies mencabut izin kantor yang emang bawel, yang emang nggak patuh. Kasihan karyawannya, nggak salah apa-apa kerja malah kena COVID. Kalem nih saya kalem. Jogja ya rame wong Jakarta. Itu. Jadi orang Jakarta di PSBB tapi bandara buka. Itu kabur, Pak. Bener, Pak. Serius Pak Anies. Saya serius ngomong nih, Pak. Ini lucu banget. Jadi Pak Anies PSBB itu kita kan harapannya bagus ya. Orang Jakartanya pinter, Pak. Emang piye ya? Cerdas, licin. Orang-orang anak muda Jakarta ini malah dari Jakarta tuh nyetir, Pak, ke Jogja, Pak. Liburan ke Malioboro. Makanya di Jogja naik gara klaster pecel. Jadi klaster di Jogja itu adalah klaster pecel, klaster gudeg itu malah karena klaster soto. Karena orang Jakarta kabur, Pak. Ke Jogja, gak ke Bali ya, ke Jogja, Bandung, Bekasi, Depok. Itu, Pak. Tugasnya gugus tugas COVID yang koordinasi Jabodetabek. Lah ya emang, tapi kan kepala daerah nih yang emang dipercayakan kepala daerah ya. Gugus tugas kan pelaksana. Jadi saya bilang gugus tugas itu pelaksana. Pelaksana yang emang tahu lapangan, kita ngasih rekomendasi ke kepala daerah. Jadi kalau evaluasi saya sih yang di lapangan, saran sih mending yang di PSBB itu kantor sama transport umum. Nah kalau warung-warungnya ini diedukasi aja. Misalkan area di Jakarta Utara, edukasi di kantor balai kota. Satu-satu dipanggil surat per 10 atau kita samperin aja satu-satu. Siap Pak relawan, siap kok nyamperin satu-satu tempat. Owner-ownernya ketika tutup ini kita edukasi, protokolnya kita siapin. Sama-samain aja. Kamu cari duit aman, kita juga ngontrol enak. Kan ekonomi sama kesehatan berbarengan. Itu sih kalau saran Pak, gitu. Sama kalau mau swab terapi, swab massal Pak. Jadi contoh Pak Anies, saran aja sih diskusi sama DKI ya. Saya diskusi nih saya juga diskusi sama DKI. Cuman ini buat teman-teman netizen. Kalau saya sih setujunya kayak gini. Contoh, wah ini buka nih. Ya gak usah denda, swab aja di tempat. Rata-rata orang masih di swab kan takut ya. Tapi kan gratis, orang kan ketahuan. Oh ternyata emang klaster gitu. Soalnya kalau denda doang, bayar 100-250 bagi orang tuh kayak santai. Gitu sih. Saya hormat terus kok. Sama saya tuh merah putih. Cuman saran saya itu Pak, kalem. Karena di lapangan pindah semua. Rakyat-rakyat anak muda yang culture ini pindah Pak. Serius Pak, pindah. Mumet Pak, ini di Bandung isinya plat B. Nah, kan saya dari tadi tuh di base camp ini ya. Gak ada yang tahu saya di mana ini. Kasihan. Cluster, nah terus habis itu masker SNI. Ini saya kritisi yang bareng ya. Ini kemarin lebih ke solusi. Masker SNI. Mau sehat susah ya di Indonesia tuh. Saya heran jujur maksudnya. Mau sehat kok diberebet. Sudah, Pak Anies sudah. Kan saya di DKI. Saya kan relawan DKI juga. Saya sama Pak Sabdo, diskusi saya. Emang saya sudah usul Pak Sabdo, emang kayaknya ini orang kabur ya Pak. Dan Pak Sabdo bilang, iya Tir ini ke Bekasi. Nah Pak Sabdo tuh bilang ke saya, Bekasi Tir tolong. Cuman kan ini bukan ranahnya DKI. Nah bener anak TikTok viralin. Gayung bersambut, umpan dicambut, tas. Ternyata ke Bekasi semua. Nah ini udah saya kan ke balai kota terus bos. Jadi emang Pak Sabdo juga yang bilang. Pak Sabdo itu kepala BPBD DKI. Emang beliau sendiri yang bilang emang orang-orang ke Bekasi dan Jakarta nggak bisa ke sana. Itu bukan ranahnya dia, itu ranahnya wali kota gitu loh. Terus gini, masker SNI itu mau sehat susah. Enggak, ngapain dimarahin? Freedom of speech. Jadi kalau masker SNI itu kayak aneh. Masker SNI itu gimana ya? Saya respon karena ini baru viral kemarin ya. Saya secara pribadi sih langsung komen mau sehat tuh susah. Kayak bingung saya mau gak apa-apa. Maksudnya saya sampai speechless loh. Masker SNI itu kayak oke sih, standar nasional sih. Oke, niatnya baik ya. Niatnya baik, yaitu
membuat sebuah masker yang standar nasional agar semua warga aman. Tapi ini September bro, udah 7 bulan. kayak udah 7 bulan bos, kayak paham ya? Kayak 7 bulan loh. Speechless saya, kayak bingung sampai saya bingung ngomong. Saya pas baca cerita itu bingung. Masker SNI, buset. Gak sekalian sertifikat halal. Saya bilangnya, ini gak sekalian sertifikat halal apa ya? MUI kayaknya gak mungkin nyasar situ deh. Tapi menurut saya gini loh, kayak esensinya apa sih? Ya oke lah, niatnya baik ya. Menstandarisasi masker agar aman. Tapi ini September. Mumet gak? Di bulan April kita gerakannya masker kain untuk semua. Orang buat scuba, orang buat masker ini. Orang udah jualan dari bulan April. Salah satu yang kaya raya karena jualan masker scuba itu Tom Lee Wafa. Itu Surabaya, Crazy Rich Surabaya. Itu kaya banget dengan jual masker scuba. Dia ngaku masker scuba itu paling laku di dia. Terus April scuba kain viral. Baru direvisi September. Setengah tahun, Pak. Jadi April itu masker kain. Saya masih ingat gerakan masker kain itu 1 April. Silakan cek Google. Saya nggak perlu buka ya. Di Google ada kok 1 April tuh masker kain. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan campaign masker kain. Bulan September harus SNI. Telat kan? Ya emang telat. Kayak esensinya gimana ya? Aku nggak tahu sih Kemenkes tuh ada pertimbangan apa. Aku tuh sampai bingung mau komen apa, Pak. Serius ya, saya tuh kalau udah bingung komen tuh diem ya. Kayak mikir SNI. Itu kayak helm loh. Nih botol SNI. Nanti ada kayak gini ya. SNI. Jadi masker mah ada tulisan nanti SNI. Bentar. Aku cari masker ya. Bentar. Mana nih masker gue? Oh tak buang. Iya, ini ada tulisan SNI. Garpu ada SNI ya. Gak ada. Ini ada tulisannya SNI. Aku tuh sampai fase pas baca berita itu ya, warga gini ya, mungkin ini buat Kemenkes, kalian buat kebijakan oke lah, ada pertimbangan bahwa semua masker tuh keren, harus distandarisasi. Cuman gini masalahnya, warga bawah ini udah muak ya. Mungkin nakes udah tahu ya, kalau nakes dan dokter tuh udah tahu kebijakan berubah-ubah tuh kita udah hafal mati, dan kita yang disemprot. Nakes sama teman-teman saya nakes dan relawan tuh kayak udah katam lah, kayak berubah lagi. Kita udah katam, dibenci rakyat tapi disukai rakyat juga, kayak udah ada apalah. Cuman ini yang kasihan rakyat bawah. Mereka kan belum terbiasa kebijakan berubah-ubah yang dinamis gitu kan. Dinamis, berubah-ubah. Dinamis sama menca-menca itu beda tipis ya. Terus ini rakyat bawah tuh cari makan susah ya. Kayak kemarin live saya yang kelima. Inti dari mencegah COVID itu adalah makan maskeran, imunologi, antibodi masing-masing. Obatnya tuh antibodi masing-masing. Terus orang udah bingung mau makan, cari duit susah, yang beli jualannya nggak ada, suruh buat pakai masker SNI. Ruwet, Pak. Jujur. Kecuali nih ide. Kemenkes buat standarisasi masker SNI. Kasih gratis. Mau nggak? Kalau disuruh beli lagi ya jujur, berat. Aku jujur, kalau lihat kawanku, Pak, yang nyari 20.000 rupiah per hari aja susah. Kalau disuruh beli lagi, jujur banyak yang keberatan, Pak. Saya bilang serius nih. Saya tadi udah bilang kayak, ini saya mewakili kawan-kawan saya yang curhat di lapangan ya. Kalau warga disuruh beli lagi masker SNI, berat, Pak.
Token listrik aja ketar-ketir. Lihat token listrik turun habis aja ketar-ketir. Lihat pulsa habis ketar-ketir. Gak bisa makan ketar-ketir. Ini lihat masker SNI. Warga ini udah gak mau, Pak. Jadi kalau Bapak, Ibu di Kemenkes kebijakan itu mungkin keren ya. Karena akan standarisasi lebih aman. Oke. Tapi Bapak juga lihat penerapan di bawah efektif atau tidak. Karena kebijakan itu akan efektif kalau dilakukan semua kalangan. Warga bawah ini tuh ngeluarin ribuan untuk masker SNI yang ternyata dipakai jam-jaman. Berarti kan belinya nggak bisa satu ya, selusin. Kamu bayangin nggak tukang becak Pak nyari, halo saya tukang becak, masker SNI-nya ada, kayak gila nih orang udah sibuk becak, suruh nyari masker SNI. Aus. Kayak 4 jam. Pakainya cuma 4 jam. Diwaktuin nggak? Saya tanya ke Menkes, emang diwaktuin di sini ya? Kayak masker SNI, tirit 4 jam. Waktu habis, waktu habis, waktu habis. Blar, kayak Tom Cruise, bledos. Ganti lagi, waktu habis. Saya heran ya, aku tuh heran ya, kenapa kok para pejabat kita tuh kalau buat kebijakan keren, niatnya baik. Tapi gak dipikirkan emang semua rakyat bisa beli apa enggak. Kembali lagi Pak, logika tanpa logistrik anarki gitu ya. Jadi kalau Bapak nggak percaya, ayo saya temenin saya mengajak teman-teman Kemenkes untuk menemani saya ke lapangan minimal Cilincing ya, sama saya malam-malam. Tapi pakai rompi Kemenkes, berani nggak? Itu aja. Saya mengajak lewat media sosial, karena saya udah bilang juga sih, ngundang Dinkes, kalau berani, ayo bareng saya pakai rompi Dinkes. Saya Tirta kan udah kelihatan dari tatonya. Kamu teriak ke pasar, woi masker SNI. Nah, kita lihat efeknya rakyat bawah kayak apa. Nah, dari situ kalian akan bisa menilai rakyat bawah suka apa enggak. Nah, gitu aja. Gitu aja gak apa-apa. Saya lebih seneng kayak gitu. Jangan menengah ke atas aja yang dipikirkan. Let's say tiap 4 jam Pak itu suruh ganti. 1 hari 24 jam. Berarti 1 hari 6 masker SNI. 7 hari 42 masker SNI. Berarti 42 masker SNI jika 1 10.000, berarti buat masker toy 0,5 juta Pak. Nah, coba kamu ngomong sama orang di Cilincing sama Priuk Pak ya. Coba ke Cilincing sama Priuk aja. Ke Cilincing sama Priuk. Terus kamu bilang, ayo sama saya Dokter Tirta. Ayo kita, saya terbuka ya. Saya akan edukasi di Cilincing minggu depan sama teman-teman di sana. Edukasinya benar-benar grassroots, jadi nggak memaksa. Cuman lihat-lihat dan ngobrol, mendata keluhan. Kalau saya tuh pendata, surveillance mendata keluhan, ngobrol sama anak grassroots. Keluhanmu apa? Kalau saya kayak gitu, karena saya di lapangan tuh dapal. Saya akan mendata keluhanmu apa gitu. Terus saya data, saya kasih ke pemerintah. Nah, kalau buat Kemenkes, saya mengajak teman-teman Kemenkes, ayo kita ke Cilincing dan Priuk bawa brosur masker SNI. Saya yang ngomong. Tapi kita lihat efeknya. Nek, aku sendiri suka. Saya sendiri udah senang loh. Mas, saya sudah sering. Jadi piye kok kowe sik lho, saya tuh sudah ke 17 kota, Mas. Saya sudah ke pasar, ke kampung, ke sawah, di Boyolali, ke Jogja, Sleman, Bali, semua kabupaten. Saya tuh udah ke grassroots sering. Diludahin juga pernah. Di pasar saya di goblok-goblokin sering. Tapi ada yang diskusi sering. Saya sering ke pasar Kosambi. Itu saya diskusi sama di Kosambi itu sering banget. Jadi gini, kalau saya di lapangan sudah kata Mbak, ke pasar, ketemu ini, ketemu yang megang, tukang parkir, udah sering. Saya bahkan sering ngobrol sama pedagang angkringan Pak Tony di Kalicode. Saya di Kalicode, di Jogja, sebelum viral angkringan yang di blog TikTok, itu saya sudah ke owner angkringannya. Nah, ini saya terakhir nih.
Kalau masker SNI ini wajib, saya mengajak Kemenkes, ayo saya ke Cilincing sama Priuk, temenin saya edukasi masker SNI. Nah, tapi akibatnya kalian cek. Kalau diketawain, ya oke. Tapi kalau ngikut gak apa-apa. Ya, bayangin nelayan, kan Cilincing rata-rata cari ikan. Ikannya gak laku, terus kamu suruh kasih masker SNI. Kalau saya kayak gitu aja, Pak. Caranya simple. Pejabat ini kadang-kadang harus kita ajak ke lapangan. Kali-kali aja, tipis-tipis gitu. Maaf ya Pak, jangan dilapor-laporkan gak tersinggung. Kan saya ngajak. Kalau saya di lapangan sering Pak. Udah kata, mau kemarin aja kan kawan. Maksudnya ke warteg ke apa, warteg ke lapangan ya. Kalau saya ke pasar, keliling pedagang lantai 1 sampai 4 gitu. Terus ke daerah tongkrongan supporter, tongkrongan preman, anak motor, ojol. Paling akrab ojol sih. Saya sering ke ojol markas di daerah Kebon Jeruk. Karena dekat sama rumah ya. Keliling ke situ, Meruya, Cengkareng, terus Rawabuntu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Cimahi. Itu kayak wis ngerti Pak, wis ngerti lah. Di Makassar saya dimaki-maki orang di jalan karena konspirasi udah hafal ya. Udah wis ngerti lah kalau lapangan kayak apa. Jadi sampai kurus saya ini turun 6 kilo. Jadi kalau saya bilang kadang pejabat-pejabat kita ini tuh harus kali-kali diajak ke lapangan. Jangan pas kampanye doang ke lapangan. Ya. Oh, lapangan tuh enak loh. Saya bilang, kerja lapangan tuh enak. Satu, capek, olahraga. Ya, olahraga, jalan kaki kan. Kita bilang, untuk mencegah Covid tuh olahraga ya. Aman fisik, makan. Ya. Terus gabung sama rakyat. Tuh Pak, gabung sama rakyat menengah ke bawah tuh kayak kamu akan merasakan rekosonya cari duit. Beneran. Kamu akan ngerasain susahnya cari uang, Pak, di menengah ke bawah. Jangan hanya pas kampanye doang kamu samperin. Weh, saya mau jadi kepala daerah, datengin menengah ke bawah terus harap ngopo. Terus habis itu kamu menang, kamu lupain dapilnya. Aduh. Kalau saya bilang, ya ingat-ingat, menengah ke bawah itu Pak, nongkrong sama anak menengah ke bawah, itu kamu akan mengalami sesi bersyukur Pak. Bapak Ibu yang terhormat, para pejabat, kalau pas Covid gini, tolong ke lapangan. Lihat, menengah ke bawah itu Pak, satu, udah gak takut mati Pak. Orang menengah ke bawah ini posisi gak takut mati Pak. Bener-bener gak takut Pak. Mereka ini imun robot Pak. Bener-bener imunnya kuat banget. Saya lihat sendiri kok, habis megang gerobak sampah, makan nasi, santai. Wah gila itu. Tahu gak, petugas-petugas yang pemulung, yang di sampah mulung-mulung sampah, itu habis mulung sampah, makan santai loh. Wah gila, sumpah. Itu kayak imun. Buset, ini kayak Covid sama dia takut bos. Itu serius. Wah gila bos. Kamu tuh kalau ke orang menengah ke bawah tuh, kamu akan merasakan perjuangan keras. Keras banget. Itu yang saya rasain. Karena pegawai saya separuh anak pang. Jadi saran saya buat anak pejabat, yuk sebelum masker SNI ini viral, mari kita edukasi ke Cilincing dan Priuk, Cipinang, Ciledug. Nah, saya temani pakai Reking. Ratatat. Saya akan temani pakai Reking. Ratatat. Nanti kita akan keliling. Saya akan temani San Mori nanti ya. Reking saya yang kawal. Buat teman-teman pejabat di atas yang mau untuk mengurusi lapangan di Cilincing dan kawan-kawan, tenang. Saya akan kawal pakai Reking bos. Saya yang buka jalan nanti. Ratatat. Ya. Kita lihat skill edukasinya sampai mana. Nyuruh doang gampang. Ngelakuin susah bos. Sumpah. Nyuruh tuh gampang. Emang nih budaya negara itu nyuruh. Itu yang di lapangan. Ini yang terakhir agak ngegas. Jadi budaya di lapangan kita tuh budaya nyuruh Pak. Budara menyuruh seseorang, oke pakai, tapi mereka nggak tahu bertanggung jawabannya gimana. Yang penting nyuruh dulu, evaluasi belakangan. Ya. Nyuruh dulu, yang penting evaluasi belakangan. Nyuruh dulu, evaluasi belakangan. Ratatat nyuruh dulu. Nah, kami yang di lapangan mumet disuruh-suruh ikhlas, tapi ya sing konkret loh. Nyuruh dulu, serius. Budaya di lapangan kita ini tuh nyuruh dulu, eksekusi nanti, evaluasi nanti, nyuruh dulu pokoknya.
Kalau saya Pak, saya mengajak kawan-kawan pejabat, ayo kita di DKI, kita survei bareng minggu depan, dari Cilincing, Priok, Cipinang, Ciledug, Cipayung, Cijantung. Ayo gas, ratatat kita touring 45 kilo sampai 70 kilo nereking saya. Gas sama Vespa. Nanti kawan-kawan Vespa 2 tak akan mengawal. Jadi nanti kan keren nih, pejabat akan edukasi bareng kawan-kawan anak motor. Jadi anak motor Pak yang ngawal nanti Pak, yang ratatat, bukan, nggak usah. Kita relawan banyak Pak, relawan saya banyak. Ada anak motor, anak skate nanti akan ngawal ratatat, Cilincing, Ciriuk, Cipinang, Cijantung, Cipayung, Ciledug, Cipulir. Wah gas, pasar Jumat, wah wis ratatat ngeng. Oke edukasi. Masker Asani, ratatat, masker Asani, ya gitu. Jadi nanti lihat ya. Nah nih, kawal. Oh, saya mengajak gini aja deh. Saya ngajak deh kawan-kawan yang di Jakarta yang keselo. Nanti saya akan buat pengumuman di feed. Yang di Jakarta ini kesimpulan terakhir. Ayo kita bantu Jakarta. Kota ini mau sehat. Jakarta mau sehat. Yuk, saya kan relawan DKI. Saya membantu tugas Pak Sabdo. Oke, saya buat solusi. Mari yang di Jakarta yang senggang, nanti saya akan buat flyer area edukasi keliling, touring, San Mori, apalah, rolling thunder, ya, mau 2 tak, 4 tak, Cilincing, Priok, oke kita touring ke sana, bagi masker, bagi brosur. Yang gabut, nah nemenin saya aja, ratatat, 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 masker SNI, masker SNI, masker SNI, ratatat, ratatat, masker SNI, masker SNI, masker SNI, gitu terus saya. Kita keliling semua Jakarta. Lumayan ngabisin bensin, memperkaya Pertamina. Buat kawan-kawan anak muda, daripada kalian nongkrong-nongkrong nanti kena razia karena gak pakai ini. Mending nanti nemeni saya aja. Saya timnya cuma berempat. Bayangin cuma 4 orang, ber-19, cuman tiap gerak 4. Kita naik motor, gak usah naik mobil. Pride bro, roda 2 sampai tua. Salam satu aspal. Kita keliling dari utara dulu, karena utara. Cilincing sama Priok. Kita akan keliling di sana, edukasi bagi brosur, masker, sama kerja nggak apa-apa mas. Jolali, mangan ro masker. Paham bahasa Jawa nggak ya? Makan dan masker. Makan dan masker. Wah, jadi nanti saya akan cari donatur. Saya mengajak semua donatur rumah makan yang ingin mendonasikan. Nanti kita akan keliling pakai motor dari Cilincing, relawan-relawan, teman-teman anak muda Jakarta ingin bergerak, ayo, kota ini mau sehat. Solusi dari saya. Jadi nanti kita akan keliling, terus kita bagi makanan sama bagi masker. Enak toh? Sama bagi brosur. Suplemen, vitamin. Saya akan cari donatur yang di bagian vitamin sama masker. Sama makanan. Nah, teman-teman nanti kita tikum titik kumpul misalkan di daerah Priuk Cilincing, kita tikum nanti di terminal Priuk. Kita akan keliling, syarat naik motor, gak boleh goncengan. Sendiri-sendiri motornya. Kita penuhi jalan nanti dengan touring. Jadi biar orang ngerti, motoran ini paling aman. Motor full face, helm wajib full face, biar gak ditilang. Jadi pakai full face, masker atau INK. Keliling, ini solusi real. Kita bagi makanan, kita bagi masker. Gerakan ini namanya dari kita untuk Jakarta. Kan keren. Dari anak muda untuk Jakarta. Kota ini mau sehat. Wah. Ya kan? Ayo, ini saya buat gerakan ini dulu pada waktu April Mei. Nah, nanti kalau teman-teman ojol yang emang mau bantu, ayo kita hijaukan aja jalan. Kita hijaukan jalan, kita bagi-bagi makanan sama masker. Orang lewat, weh mas, masker gak makan, semangat. Kita harus menebarkan semangat ke seluruh seantero Jakarta. Bahwa, Jakarta gak boleh kalah. Kita harus nyebar semangat ini, Bor. Kota ini mau sehat. Ayo kita lakuin hal simpel aja. Semua anak muda yang masih punya tabungan, maaf ya, ikhlas ini, yang punya tabungan untuk bensin, mari kita keliling-keliling Jakarta dari utara dulu, utara, barat, timur, selatan terakhir. Baru nanti kita ke Depok. Ratatat.
Nah, enak lah bro, ratatat masker mangan, ratatat masker mangan. Nah gas, paling nanti dibubarin polisi kalau keramaian. Ini motor, kenapa motor? Satu motor, satu orang. Jadi pakai masker. Bagi makan, bagi brosur, bagi masker. Kita harus sebarkan semangat untuk warga Jakarta bahwa kita masih bisa untuk bertahan. Jika memang pejabat gak mau turun, rakyat dan anak muda yang harus bergerak bersatu demi kotanya sendiri. Ratetet, weh, siapa tahu ojol ikut gerakan ini. Weh, ada yang GoFood bro. Pecah dulu gak apa-apa, pecah dulu aja gak apa-apa. Nanti kalau udah balik lagi. Enak nih bro. Jadi nanti kita enak nih, ratetet bro. Ini kan anak muda, jadi kalian di rumah juga gabut kan? Maksudnya ya udah ngikut saya aja lah, bantu-bantu, bagi makanan, saya sebar pokoknya nanti mulai minggu depan saya akan sebar di feed Instagram, titik kumpul di sini, mari kita jalan, butuh 25 orang. Nanti share ke WA, nanti saya akan titik kumpul, kita akan gerak, gue bagi relawan mantap itu. Saya akan bilang relawan mantap dari kita untuk Jakarta. Jakarta kota ini mau sehat. Kalau sampai efektif mantep loh bro. Ini bukti bahwa kita care sama kota kita sendiri bro. Kalau nggak mau ya udah. Siapapun yang terbuka. Nanti kalau gerakan ini sukses, kita harus viralkan gerakan ini di kota-kota lain. Kan lu seru bro, kecangkruan. Woi bro, hati-hati di razia, maskeran sih. Nah, kayak info cegatan. Hati-hati mau razia, maskeran. Nah orang kan ngerti, maskeran. Ini kan seru bro. Pas Satpol PP datang, oh patuh. Nah kan enak bro. Woi hati-hati maskeran. Nah itu aja. Kita tahu aja. Hati-hati maskeran. Daripada dirazia maskeran. Nah enak aja, itu aja. Kalau memang pejabat gak satu, rakyatnya yang care. Ber. Komunitas Vespa boleh apapun motormu, syarat satu motor satu orang. Kita akan keliling, kita akan bagi regio. Utara, barat, timur, selatan, kita akan bagi. Kita nanti akan cetak brosur, masker. Agenda kita sama Toa, intinya adalah ingatkan sekeliling kita, woi masker gue mangan, tetap semangat. Itu udah slow, itu kayak anjir gokil. Paling kayak, wah mantap bro. Bukti solidaritas. Solusi, level 6. Ini slide ke-6. Level 6 semua solusi. Ini persatuan anak muda. Saya iseng buat gerakan ini, karena gerakan di Jogja berhasil, terus April, Mei berhasil. Kita akan buktikan bahwa kita tuh tidak hanya kompak di medsos. Kita harus buktikan kita kompak di dunia nyata. Jakarta, Jogja, Surabaya, ini gerakan harus viral. Bonek bisa kok di Surabaya. Jadi saran saya di Jakarta juga harus bisa, Bor. Bagi makanan, brosur, dan masker. Kota ini mau sehat, ratatat. Satu orang, satu motor, full face. Jadi kita jelas, patuh aturan, mantap, bagi masker. Ya, termasuk nanti Pak Polisi yang bertugas, kita bagi masker. Jadi kalau misal pejabatnya gak mau turun edukasi, ya udah anak mudanya. Kenapa? Kamu betah sekolah online terus di rumah, ayo ikut saya aja. Ikut saya aja, mari kita bergerak. Kita buktikan Jakarta bisa, anak mudanya bisa. Bisa bos. Kita buktikan bahwa kita kota ini mau sehat. Kita akan care sama warga kita sendiri. Tenggang rasa. Lupakanlah politik, lupakan individual. Anak mudanya bergerak. Saya akan bawa Toa nanti sebaik-baiknya. Kita tiap lewat, weh yang kafe, hati-hati razia. Gitu aja, gak apa-apa. Hati-hati razia bos. Weh maskeran, hati-hati razia. Ingat, nanti gerakan ini saya akan share di feed. Namanya Dari Anak Muda untuk Indonesia. Ini udah bukan kampanye lagi. Bodoh amat saya capres-capresan yang kemarin buat sarkasen satir. Yang penting kita berjuang untuk Indonesia. Anak muda untuk Indonesia. Itu aja live ke-6. Semuanya solusi. Karena saya suara habis. Live ke-7, 8, 9 akan ngegas lagi. Tunggu aja, saya akan bahas apa sih peran influencer. Karena kan kemarin influencer yang diundang ke
Pemerintah ini sebenarnya fungsinya ngapain sih gitu loh. Saya mau tanya influencer pemerintah tuh mau ngapa gitu, tugasnya ngapain gitu loh. Rakyat bersatu untuk demi rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Inti kegiatan ini, jika pejabat sudah berpolitik sendiri-sendiri, maka rakyat yang bisa menyelamatkan kotanya. Rakyat untuk rakyat. Yang muda untuk Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih yang udah nonton stabil. Saya udah lowbat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.